Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Hidayat, tentunya masih di channel Jendela Mistis. Alhamdulillah kali ini channel Jendela Mistis bisa konten bareng ngobrol.com. Untuk kalian sendiri tidak usah saya kenalkan dengan siapa, ini pasti kalian sudah kenal. Kalau jadi ya alhamdulillah. Oh ya macam kok kita bisa ketemu di sini. Nggak tahu nih, gue disulap terus sampai sini. Jadi gini teman-teman Jendela Mistis. Jadi awal mula kenal channel Jendela Mistis sebenarnya waktu itu sempat ngirim email dan memang ada beberapa teman-teman dari ngobrol.com tuh ngirim email buat cerita yang diceritain. Cuman memang kita ada momen nantinya akan tayang buat cerita-cerita itu, cuman belum. Dan akhirnya kebetulan gue kenal deh main sama dia, sama Mas Topik ini. Kita WA-WA Anda. Iya. Sebenarnya WA awal untuk memperdalam ceritanya sih. Awal untuk memperdalam ceritanya dan akhirnya kebetulan Mas Topik ini tinggal di daerah Solo dan gue lagi di Jogja. Kenapa nggak ketemu aja? Gitu. Jadi untuk channel ngobrol.com sendiri sebenarnya sebagai motivasi sih. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya gini mas, untuk jujur ya sendiri sebenarnya juga suka mendengarkan cerita-cerita misteri tentang pendaki, urban legend, dan itu udah ada di channel ngobrol.com. Kenapa kok channel ini bisa berdiri? Saya berpikir, wah ini kok cuma ngobrol aja bisa bermanfaat. Jangan aspeknya kalau kita ngobrol siapa tahu bisa jadi manfaat buat orang lainnya ya. Jadi itu pertama ya nyoba-nyoba sih, walaupun ceritanya kalau menurut saya sih ya nggak begitu misteri. Ya sebenarnya misteri atau enggak tergantung penonton ya. Itu saya minta WA-nya Bang Dambe, akhirnya WA-WA-an tuh untuk pertama kali kita WA-nya nggak menjerumus ke itu. Betul. Dan saya ditanyain, Mas ini untuk kelanjutan ceritanya ada lagi nih. Iya betul. Memperdalam cerita lah. Nah di situ lama-kelamaan untuk chatting sama Bang Dambe juga seru. Akhirnya kita sharing Tentang YouTube ya. Akhirnya tercetuslah Jendela Mistis. Alhamdulillah. Jadi gimana nih? Apa yang kita obrolkan kali ini? Oh ya, Bang Dambe sendiri bisa ceritain sih awal mulanya berdiri ngobrol.com itu gimana sih? Oh jadi ngobrol.com sebenarnya awalnya itu dulu ada teman yang ingin bikin YouTube, terus akhirnya kita bikin YouTube bareng. Cuman waktu itu belum konsep kan, belum konsep dengan konten misteri seperti sekarang. Waktu itu kita masih ngobrol dulu seputar pendakian aja. Memang background kita pendaki. Nah setelah itu kita coba jalanin gitu. Kita jalanin dan akhirnya alhamdulillah menetes di akhir tahun 2020. Nah gitu akhirnya sekarang gue sama Gilang di ngobrol.com. Itu awalnya sih sebenarnya. Itu kalau boleh tahu dari awal bikin channel YouTube itu kan pasti kan ada kan waktu boomingnya channel YouTube kayak ngobrol.com. Itu ceritanya gimana? Oh jadi gini, di ngobrol.com awalnya kita ngobrol seputar pendakian tuh, seputar pendakian. Cuman memang namanya kita channel baru ya, mungkin teman-teman buat yang baru bikin YouTube atau baru mau bikin YouTube kan akan ngalamin juga, dimana kita sempat pesimis tuh, duh videonya kok segini aja, apakah akan menetes atau kayak gimana. Cuman kita nggak berharap banyak sebenarnya awalnya. Cuma ada satu video di mana di ngobrol.com itu kebetulan senior pendaki kita, senior pecinta alam, itu ngalamin di mana suaminya itu mendaki Gunung Semeru dan ada salah satu temennya itu meninggal.
saat mendaki ke Gunung Semeru. Itu kalian bisa lihat juga dengan judul di Semeru, pendaki itu namanya Andika Lestari Putra. Dan Andika Lestari Putra ini sempat memang di tahun 2009 itu booming karena untuk proses kehilangannya dia hilang di bulan 75 dan dia ditemukan itu setelah pencarian di hari kelima. Itu sedangkan secara mistis secara mistis tewas, jadi itu memang di situ kita memperlihatkan dokumenter dari pendakian ke Gunung Semeru ini, dan dilihatkan di situ emang ada beberapa hasil dari video itu mistis banget. Dan di situ si pendaki yang hilang ini, si Andika almarhum ini, itu waktu proses hilangnya itu kamera nggak masuk, kamera nggak zoom sendiri. Jadi kita untuk melihat proses kehilangannya itu kita nggak bisa lihat. Jadi istilah kata ini kayak comokin. Nah setelah dicomot ini, mereka mencari untuk si korban. Namun setelah pencarian hari pertama, hari kedua itu mencari di sekitar 75 karena memang ditemukan benda-benda yang berhubungan dengan si korban waktu proses SAR ya. Nah setelah hari keempat itu ternyata ternyata si timnya ini meminta bantuan dari sang dukun di Gunung Semeru itu. Dan sang dukun itu bilang kalau misalkan emang anak ini mau ditemukan, keluarganya harus bikin tawasulan, mengundang anak yatim dan berdoa semoga korban segera ditemukan. Nah di hari keempat itu mereka akhirnya bikin pengajian di rumahnya. Keesokan harinya di hari kelima itu korban kan ini mereka bikin tenda untuk stay selama pencarian. Itu dari hari pertama sampai hari keempat tuh nggak ditemukan. Cuman pas hari kelima itu di belakang tenda itu ada batu besar gitu. Korban ditemukan dalam posisi terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Sedangkan dari pertama sampai keempat itu mereka nggak ada sih korban. Itu pencarian sebelum hari keempat itu tadi tidak ada. Cuman pas hari kelima kapal ditemukan dalam posisi terbalik. Gitu. Nah dokumenter itu sama ngobrol sama si temennya si almarhum, kebetulan juga suami dari teman kita Allah, itu yang bikin ngobrol. Jadi itu untuk cara gampangnya gini ya Bang ya, kita membawakan cerita tapi ada dokumenter asli untuk betul. Jadi memang waktu itu pas ngobrol-ngobrol itu sebenarnya dalam video itu kita udah bikin video seperti ini awalnya, dan akhirnya di sela-sela obrolan itu pas terakhir dia bilang, ini gua ada dokumenternya deh, lu mau nggak? Padahal dokumenter itu hal yang mahal, pribadi lah, profesi. Cuman niatan dia, kenapa dia ngasih ke ngobrol.com, karena dia sebenarnya udah gak mau nyimpan lagi. Jadi dia nggak mau ada di laptop dia awalnya karena trauma betul, dan akhirnya dia nitip di ngobrol.com. Jadi ketika dia ingin lihat, dia tinggal di ngobrol.com. Nah yang jadi mistisnya lagi, ketika kita udah ngobrol gini, itu videonya benar-benar audionya hancur. jadi waktu tag sama dia ngobrol, akhirnya kita tag sama si narasumber itu 2 kali. Jadi di tag pertama itu suara dokumenter yang di puncak dengan angin hembusan kencang itu muncul di tag awal video. Jadi istilah kata video tag pertama itu nggak bisa dinaikin. Akhirnya kita tag ulang. Nah di tag kedua kita ngakalin dengan 2 perekam dari kamera dan perekam dari handphone. Dan alhamdulillahnya perekam dari handphone cuma perekam dari kamera sempat kedengaran suara yang di puncak itu. Percaya nggak percaya? Oke, sebelum untuk melanjutkan ceritanya, bagi kalian yang
menyukai cerita-cerita mistis tentang pendakian atau urban legend bisa langsung mampir ke channel ngobrol.com. Di sana banyak sekali untuk kalian informasi-informasi mengenai pendakian atau cerita-cerita mistis ketika menjalani pendakian, itu udah ada semua di sana. Jadi jangan lupa buat kalian untuk channel Jendela Mistis, jangan lupa disupport dengan cara subscribe, like maupun komen dan share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga bisa menikmati cerita-cerita horor dari kami. Oh iya, mau nyampein untuk saya kan kemarin kan juga ikutin channel ngobrol.com. Kemarin kan sempat collab dengan channel dari Arsa Joma. Oh iya. Itu kalau nggak salah mengenai neneknya Iya, Mbak Bedo. Betul, Mbak Bedo. Itu mempunyai ilmu semacam pengasihan. Betul. Itu jadi untuk cerita awal mulanya itu Simba itu gimana sih? Oh jadi gini, kalau misalkan awal mulanya sebenarnya Simba itu memang kita bisa tahu Simba itu punya pengasihan itu sebenarnya malah sebelum meninggal. Sebelum meninggal itu selama hidupnya kita nggak tahu tuh Simba punya pengasihan atau enggak. Nah itu bisa ketahuan ketika Simba meninggal. Cuman Simba ini proses meninggalnya itu benar-benar di luar nalar lah, gitu. Dan ada kejadian-kejadian mistis yang dialami Simba sebelum meninggal. Dan akhirnya kita bisa tahu Simba punya pengasihan itu dari situ. Bisa ceritain sedikit waktu setelah meninggal itu ada kejadian apa? Oh jadi sebelum atau setelah nih? Sebelum meninggal. Jadi waktu sebelum meninggal ini Simba tuh posisinya memang berapa bulan sebelum Simba meninggal itu Simba itu dalam keadaan lumpuh. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain nih, makan disuapin sampai buang air pun ditolong sama anak-anaknya. Nah, pada waktu itu posisi Simba yang nggak bisa ngapa-ngapain itu, Simba di malam-malam tertentu itu dia bisa bangun, bisa duduk, bisa sisiran, dan itu di mana. Dan Simba itu waktu posisi duduk dan bangun dan sisiran itu, ketika ada orang laki lewat, dia langsung senyum dan dia langsung bilang, "Kesini, tanya mas." Simba bilang gitu. Nah itu kejadian-kejadian seperti itu tuh gak cuma sekali dua kali, beberapa kali. Betul. Enggak, jadi dalam sebulan paling ya sekali atau dua kali. Cuman memang di malam Jumat biasanya Simba kayak gitu. Nah setelah itu Simba tuh biasanya sebelum dia lumpuh, Simba itu sering banget ngumpet di bawah tempat tidurnya dia dengan posisi kayak orang ketakutan. Bisa kasih sama. Jadi dia masuk ke dalam tempat tidur, dia pegang ini, terus dia sambil bilang, lu mau pergi. Dia kayak ada orang yang ngejar dia. Jadi biasanya kita kalau udah nyari Simba nggak ada di mana-mana, biasanya dia di tempat tidur itu. Dan kita biasanya ngeluarin dia bilang dia dikejar banyak laki-laki. Gitu. Nah di situ akhirnya kita nggak berpusing awalnya, cuman setelah kesini ya, ternyata laki-laki itu laki-laki gaib yang suka sama sosok yang di dalamnya Simba. Gitu. Jadi untuk sosoknya itu menyukai dengan Simba ini. Sosok yang di dalamnya Simba. Betul. Itu jadi mungkin teman-teman udah lihat dan mungkin di sini gua akan memperdalam lagi ya. Jadi memang Simba itu di dalam tubuhnya ada sosok perempuan berselendang hijau, dan perempuan ini sangat cantik, dan saking cantiknya itu banyak banget makhluk-makhluk gaib yang suka sama si perempuan berselendang hijau di dalam tubuh Simba. Begitu.
Itu untuk Simbah sendiri sebelum mengalami meninggal itu ada pesan nggak sih Mas untuk keluarga atau mungkin ke bangsa sendiri? Sebenarnya kalau misalnya secara pesan tersirat pun nggak ada sebenarnya. Karena posisi Simbah yang lembur itu, dia nggak terlalu banyak ngomong. Ngomongnya itu paling mau makan, terus mau minum, itu aja. Cuman dia itu di malam-malam itu dia bisa ngomong tener mas, kayak ngomong kayak orang biasa aja. Gitu. Dan paling pesan-pesannya cuman omongan aja. Itu ada satu ketika peristiwa di mana saudara itu dia ngomong sama Simbah. Apa yang orang sebenarnya gue juga sempat ngalamin juga, cuman waktu itu saudara yang lebih banyak ditanya seperti itu. Jadi istilah kata ini, sosok yang diberikan Simbah itu ingin ikut sama kita. Cuman karena kita emang nggak mau, jadi kita bilang Aisyah. Untuk kemarin itu setelah video itu diupload, Betul. untuk Bang Jamil sendiri kan juga masih penasaran. Betul. Nah gini teman-teman, mungkin gue jelasin sedikit ya. Jadi setelah video gue diupload di Prasojo Muhammad itu, kita sempat sharing tuh ya, sempat WA-an, dan sebenarnya awalnya kita nggak membantu Mas Simbah. Cuman kebetulan mungkin teman-teman belum tahu Mas Taufik siapa, jadi sebenarnya Mas Taufik ini punya kelebihan lah, dikasih kelebihan nih ya, dikasih kelebihan, dia bisa melihat dan mengetahui yang kita nggak tahu sebenarnya. Nah Mas Taufik cerita kalau misalkan sebenarnya gimana Mas? Mas Taufik ada cerita gimana? Itu jadi untuk pengalaman pribadi saya sendiri sih, kenapa bisa tahu tentang hal-hal gaib itu ya, itu jujur waktu saya masih tinggal di Palembang. Di Palembang itu kan, oke saya jelasin dulu kenapa kok bisa sampai ke Palembang ini ya. Itu jadi gini, untuk ibu saya sendiri orang Jawa, bapak saya orang Palembang. Saya di Jawa itu cuma sampai TK, TK lulus, akhirnya dibawa ke Palembang. Dan di Palembang pun waktu itu untuk lampu pun belum ada. Nah untuk kalian mungkin yang masih tahu dengan desa Kelampadu, Oganilir, Kecamatan Muara Kuang, kalian bisa tahu sendiri bagaimana keadaan Kelampadu waktu itu. 2009 itu masih masuk ke 2008 sampai 2009. Itu pertamanya gini Bang, saya nggak tahu kan apa sih itu hal kayak gitu. Waktu itu saya disuruh bapak, disuruh beli minyak kan, warung kan. Nah untuk jarak warung sendiri ke rumahnya juga gak jauh, apalagi penerangan belum ada saat itu Bang. Itu saya kan berangkat dari rumah yang untuk ya kayak anak-anak sekarang dengan PB-nya kan. Nah habis itu di tengah perjalanan itu tuh benar sosok. Nah di situ ada lucunya Bang. Kalau saya nggak tahu saya punya kelebihan, mungkin saya tetap menuju ke warung. Karena waktu itu saya belum mengetahui hal seperti itu, dan baru pertama kali mengetahui hal seperti itu, saya lari Bang pulang. Nggak jadi beli. Ditanyain kan sama bapak, kamu kenapa kan gitu. Ya saya ceritain lah ini. Nah di situ bapak cuma diem suasana. Nah singkat cerita ya, dari kejadian itu menuju ke kejadian berikutnya. Itu kalau nggak salah tahun 2009, waktu di sana sedang musim banjir. Nah untuk almarhum bapak saya sendiri kan kadang-kadang ya suka nyari ular di sawah. Saya itu kan duduk Bang. Kalau orang Kelapa, orang Palembang pasti tahu kalau rumah itu pasti bertingkat. Kalau ada bertingkat itu ada tiangnya. Nah di situ saya duduk di tangga, nungguin bapak mau berangkat nyari ular. Habis itu saya disuruh masuk, entah kenapa saya disuruh masuk. Padahal saya pengen nemenin bapak dulu di situ. Dan bapak itu bilangnya gini, wes memang udah kamu masuk aja.
kamu masuk aja, nanti takutnya ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Nah kalau waktu itu ya oke, sedang booming-boomingnya hantu Banyu. Hantu Banyu itu jadi sosok wanita dengan rambut panjang, dia mengambil korban itu dengan rambutnya. Itu saya masuk, kita lanjutkan lagi ke tentang hantu tadi. Ada kejadian dari orang kota, orang Jakarta main ke tempat saudara di Desa Klampati. Itu kalau nggak salah orang 5 sampai 6 orang. Yang mungkin untuk orang Jakarta ini tahu sungai di Desa Klampati itu suka dalam arti itu ya kayak di pantai lah, kan di kayak pasir-pasirnya itu kan waktu ngasih pasar. Habis itu dia foto-foto di situ kan, foto-foto di situ karena yang renang itu nggak semua bang, jadi yang 2 orang ini di atas foto-foto, nah yang 3-nya ini di dalam air berenang. Habis itu salah satu dari mereka itu tuh di kayak gimana sih bang, kalau kita ditarik, di apalagi di dalam air kan susah, itu dibantuin bang, dibantuin semua, dibantuin. Yang motor itu pun juga dibantuin, tapi nggak sadar, nggak bisa dalam hati itu mau ditarik beberapa orang bisa bisa. Dan itu ditemukannya bukan di tapi di mana? 10 km dari. Ya. Kalau menurut saya sih di dalam sungai itu kayak kerajaan sih. Dan itu nggak suka kalau ya mungkin salah satu tempat dimanapun kita berada, kita jaga perkataan dan jaga perilaku kita juga. Nah, oke, untuk di Palembang situ. Habis itu saya SMP itu di Jawa kan balik di sini. Waktu itu saya belum bisa dalam arti ngaji, baca gitu kan belum bisa kan. Ya alhamdulillah sedikit belajar. Ya, habis itu bukan pertama kali sih. Selanjutnya kejadian yang saya alami itu tuh waktu SMP kelas 2. Itu alhamdulillah saya bisa bantuin orang yang sedang membutuhkan. Bisa detail gimana? Jadi untuk ceritanya waktu saya masih kelas 2 SMP itu saya jadi pembina kayak pramuka lah. Itu ada kayak perkemahan di salah satu daerah di Tawangmangu. Nah itu sebelum masuk pun saya nggak ngerasain bang. Jadi itu ada sosok seorang nenek di pojok itu ngeliatin. Dan saya berpikir ini nggak mungkin bang. Di situ jalan depan saya ibaratnya kayak bicara dalam hati bang, dikasih tahu kalau ada gimana ya, kalau mau menjalani kegiatan di sini pertama dengan jaga curhatan, jaga perilaku. Itu pun habis itu udah neneknya pergi di dalam hati jalan itu ada masuk bilang masuk ke tempat perkemahan bang. Perkemahan ini saya kasih tahu dulu lah, itu gini. Nah singkat cerita langsung ke sorenya ada kegiatan kayak outbound di salah satu tempat yang lapang agak luas. Itu tuh ada kayak candi kota. Nah di situ sebenarnya pusatnya dari malam saat Natal. Jalan di situ jalan selesai. Seorang teman saya sendiri bilang gitu tuh serupan. Dan ternyata nenek tadi ini masih ada di situ bilang kamu udah saya kasih tahu itu saran lalu sebut sampai ke penghujung kalau bocah-bocah udah kamu sampai belum teman-teman? Saya kan udah nyampein bang waktu pertama kali kan dalam arti dimana konsekuensinya dan diterima. Terus itu sampai dipanggilin juru kunci nggak bisa bang. Itu saya bisik-bisik sama teman saya. Jadi ini bang, itu kan udah dipanggilin juru kunci juga sih, nggak bisa. Habis itu saya bisik-bisik lah sama teman, ini kalau nggak dibantu kasihan ceweknya. Ya udah, saya coba pikir lagi ya. Saya coba deketin lah, saya deketin
Ya bukannya dalam arti ngambil kesempatan sih enggak kan. Dan saya deketin, saya pegang leher belakang. Saya pegang, ya sedikit doain lah. Habis itu nggak lama. Jadi habis saya gituin kan, itu paling enggak 1 menit. Alhamdulillah udah saja. Nah, dari situ singkat cerita, saya udah di rumah. Saya berpikir gini, apa mungkin aku bisa kayak gitu kan? Nah, di situ setelah kejadian itu saya berpikir mungkin saya udah ada kelebihan sih. Habis itu juga ada sedikit belajar mengenai ilmu-ilmu Spiritual lah. Habis itu, nah saya ingat gimana kemarin Nyambung tadi ya. Nah, Gimana? yang di kelas Raja Muhammad tadi ya. Itu kan setelah upload video itu kan kita sempat sharing-sharing ya. Saya tuh jujur kalau kemarin itu nyimak belum sampai selesai tapi udah bisa tahu belakangnya. Habis itu kan saya nanya ke Bang Andep, itu sebenarnya ya Bang ya, dari Simbah Peter itu tadi aura ataupun pegangannya itu lebih menjurus ke siapa sih? Kalau misalkan auranya itu kayak putri selendang hijau itu, ratu atau putri itu selendang hijau. Dan itu tadi kan sampai juga udah bilang kalau nggak ada yang mau nerima. Nggak ada yang dari keluarga ataupun anaknya atau cucunya. Nah, terus di sharing kita kemarin, saya kan bilang, Bang, kayaknya auranya itu buat abang. Betul. Di situ saya kan bilang, Bang Jamil, benar nggak sih kalau sampean itu gampang sosialnya? Jadi dalam arti kita mau contoh ya Bang ya, Bang Jamil lagi daki lah ke gunung Abu misal, ketemu sama pendaki lain kan, itu jadi abang itu kayak welcome, diterima kan, jadi kayak ngerasa nyaman. Nah itu sendiri bener nggak Bang? Bener. Jadi gini, ada fakta menarik sebenarnya dari obrolan yang tentang gampang apa ya, humble lah, gampang sosialisasi sama orang tuh. Sebenarnya ketika gue ketemu sama orang dimanapun baru kenal, itu kadang orang yang baru kenal gue, kadang mereka bisa bilang, gue tuh baru kenal lu pertama kali nih, tapi kok kayak gue udah kenal lama. Dan mereka kadang kayak ketemu baru sekali itu, mereka tuh langsung bisa ceritain tentang keluarganya, tentang silsilah semuanya. Nah dok, kalian nggak percaya, langsung aja kayak kita kemarin kan, dari nggak kenal, Betul. dari ngeliat video, kirim cerita, WA. Dan akhirnya gue main ini, Jauh lah, dari Jakarta sampai Solo. Solo. Sebenarnya makasih ya. Ya itu tanpa direncanakan ya. Sebenarnya untuk bisa silaturahmi di sini pun awalnya nggak direncanakan. Benar Bang. Cuman kebetulan mungkin udah kehendak Allah ya, mungkin ada campur tangan Allah, akhirnya gue diizinin lah yang di sini. Di situ kita lanjut lagi ke Simbah. Kalau bicara tentang auranya Simba, sebenarnya yaitu dia Simba itu melakukan tirakat dan akhirnya Simba punya bukan pegangan ya, cuman ini memang udah ada di dalam tubuh dia, ada putri selendang hijau ini. Itu dan kemarin sempat Mas Taufik bilang kalau misalkan sebenarnya auranya ini ngikutin gua nih, dan memang apa yang dibilang Mas Taufik itu benar. Jadi yang tadi gua bilang selain itu pun ketika gua melakukan suatu rencana gitu ya, alhamdulillah tuh lancar. Jadi walaupun memang ada hambatan, cuman entah berapa lama sampai juga gitu. Kayak misalkan gue rencana pengen A gitu ya, mungkin belum saat ini, tapi dilancarin. Mungkin emang udah kehendak Allah juga, cuman kan kadang kita dipikir-pikir kayak gitu percaya. Nah gitu sih. Nah di situ kemarin kan saya sedikit nebak-nebak ya Mas, tentang sosok selendang hijau yang katanya kondang dari wanita. Itu kemarin kan sempat ada cerita juga di sana sebelah, katanya beliau itu
berselendang hijau, cantik, kayak bayar. Tapi untuk mungkin bagi kalian yang nggak tahu kayak gitu. Ya, bisa dikatakan seperti itulah. Jadi memang saudara juga bilang ya seperti lukisan yang kita tahu, lukisannya orang tidur gitu. Dan percaya nggak percaya kalau misalkan memang itu benar-benar mirip dengan lukisan yang kita pernah lihat. Mungkin kalian bisa searching di Google ya, kalian tulis lukisan Ratu Tidur ya jauh seperti itu katanya. Selanjutnya pertanyaannya Bang Gabe selanjutnya yang kemarin tentang turun temurun. Betul. Bang Gabe kemarin kan sempat, Mas, apa benar sih Simba itu ada keturunan putri ya? Saya kan sempat kayak betul. Nah sebelum saya ceritakan apa pendapat saya kemarin, boleh Bang Gabe ceritakan? Jadi gini, waktu itu sempat di WA-an, kita malam waktu itu ya, malam setengah 2 malam lah ya, kita WA-an dan akhirnya sebenarnya kalau dibicarakan dari Mas Topik kemarin itu, Simba ini sebenarnya memang sengaja menitipkan gitu ya, tanpa sepengetahuan gue sendiri gitu. Jadi Simba sebenarnya udah ngasih ke gue, cuman memang gue ini gak peka nih, gue gak peka dan gue nggak ngerasain, cuma memang sebenarnya ada lah gitu. Dan akhirnya ada satu momen di mana Mas Topik ini dia mencari tahu sebenarnya gimana sih Simba gitu. Ya gue nggak tahu apa yang dilakukan Mas Topik sendiri waktu itu di sini, cuman Mas Topik bilang kalau Simba tuh emang sengaja ngasih pengasihan itu sama gua, tapi nonton gua ya gitu kan. Nah dia cerita nggak waktu itu kan sempat Mas Topik cerita tentang ketemu Simba. Enggak, itu kan jadi ceritanya gini kan, kita lagi kan malam itu kita masuk lagi ke kalau saya sih tadi sih. Kalau sih kita kan dialah kemarin ya. Betul. Tanpa kita memandang yang kita bicara itu, insya Allah kalau kehendak Tuhan masih bisa. Saya lihat kan, saya lihat, oh iya lah betul. Tadi ini. Nah habis itu kan saya tanya ke sampean, Bang Jambe, ini Mbak Beto ini penghasilannya kan sama dia. Di situ saya tanyain, ritualnya gimana? Di situ setelah kejadian itu Bang Jambe ngerasain apa? Yang itu Bang Jambe ngerasain sendiri sih. Ya jadi setelah Mas Topik cerita itu, gue langsung merinding. 2 hal sih yang gue rasain. Pertama gue merinding, kedua gue sedih. Itu 2 hal yang gue rasain secara bersama dan gue gak pernah semerinding itu gitu loh. Dan itu yang gue rasakan, kesedihan itu dirasakan juga sama lu ternyata. Jadi Mas Topik tiba-tiba ngomong, Mas gak sedih gitu. Ya emang gue sedih gitu, maksudnya sedihnya, oh Simba ternyata sampai segininya sama gue gitu. Dan terakhir ada pesannya Simba yang disampaikan lewat Mas Topik adalah apa yang lu punya ya lu gunakan semanfaat mungkin untuk hidup lu. Dan alhamdulillah sekarang alhamdulillah lancar. Dan akhirnya dari situ gue sedikit mengerti dalam arti, oh ternyata apa yang nggak kita percaya selama ini ternyata ada loh gitu. Dan buat kalian di rumah, balik lagi percaya nggak percaya, ya semua itu memang ada gitu aja. Betul. Nah kalau menurut itu sih kembali ke pribadi masing-masing sih. Betul. Jadi mungkin untuk kalian yang menonton video ini kan, misal kalian ada yang dianggap mana mungkin misal gini dan kalian nggak percaya dengan itu kembali lagi ke hak kalian masing-masing. Nah, di sini cuma kita sharing aja ya Bang. Kita sharing dan kita sebenarnya di sini menceritakan apa adanya apa yang kita alami gitu. Tanpa ada rekayasa. Kita benar-benar gue sengaja main sini silaturahmi dan alhamdulillah diberikan jalan sampai sini selamat, gak ada apa-apa sampai sini. Ya itu kan semua udah jadi kehendak Allah, saya gitu. Nah, jadi tanpa pengetahuan kalian, kok Bang Jambe ini bisa pulang ke Jogja
kenapa, apa alasannya. Nah itu sebenarnya tuh ada sedikit alasan dari obrolan kita kemarin ya Bang. Jadi gini, di WA terakhir kemarin sebenarnya gue masih belum punya rencana buat pulang sebenarnya jujur untuk ke Gunung Kidul ini. Cuman kebetulan istri sebenarnya 7 bulanan tuh di Jakarta ya tadinya. Cuman orang tua ingin ngadain acara adat lah 7 bulanan di Gunung Kidul. Aduh, kenapa enggak? Kemarin Mas Taufik bilang coba nanti kalau ada waktu ziarah. Dan alhamdulillahnya siang ini kemarin siang gue udah ziarah ke Mas Simbah, dan alhamdulillahnya gue di sana berdoa semoga Simbah, Ana, semoga itu, dan di sana kuburan itu ada Simbah, ada Marana, ada semoga itu, ada ibu gua, ada adik gua, ada kakak gua. Jadi alhamdulillahnya kemarin siang gua udah ziarah ke semuanya. Jadi benar nggak sih Bang menurut Bang kalau niat baik itu pasti akan ada jalan? Benar. Betul. Jadi memang waktu itu Mas Taufik cerita, Mas Rendo tuh mau ziarah, betul kan? Lu ngomong gitu, Mas kalau ada waktu mau ziarah. Dan akhirnya gue sempetin waktu hari ini untuk ziarah ke Gunung Kidul. Alhamdulillah itu lancar. Nah setelah chattingan itu katanya nggak bisa tidur Bang. Nah ini men, gue ada 2 kejadian di mana gue nggak bisa tidur. Pertama, itu gue nggak bisa tidur ketika besok siangnya gue akan ngobrol di Kasus Jumungan. Itu malamnya gue nggak bisa tidur sama sekali. Jadi gue habis subuh tuh bener-bener nggak bisa tidur. Dan akhirnya gue paksain buat tidur tuh jam 10 pagi. Akhirnya jam 11, ya itu cuma sejam tidur meregang mata doang. Akhirnya siangnya gue sama Bang Jo. Dan kedua, ketika gue harus ngobrol sama lu, ketika WA itu, setelah gue tutup HP, itu jangan selalu tidur. Gue sama kejadian dengan hari yang sebelumnya itu, gue nggak bisa tidur sampai akhirnya bini gue berangkat kerja, gue sampai nggak bisa tidur juga. Gara-gara apa? Kepikiran nomor lu sebenarnya untuk ziarahnya ya, dan percaya juga mungkin gue kadang jadi ingat masa lalu Simbah nih. Simbah itu memang mungkin orang Jawa sering bilang kurangi tidur, rehat ya, dan sampai sekarang pun gue kayak gitu. Untuk malam itu mungkin untuk usia orang mungkin banyak yang malam tuh udah capek ngantuk, tapi gue alhamdulillah malam tuh bukan begadang ya, cuman emang nggak ngantuk. Nggak bisa tidur. Gitu, kayak gitu. Itu kejadian-kejadian janggal yang dialami Bang Jambet sudah chattingan itu. Betul. Nah di situ Anda sempat bilang kan Bang, rasanya merinding enggak? Nah itu gue bilang, gue merinding banget nih gitu. Ini gimana nih? Gitu belum gitu. Iya. Karena memang basicnya gue tuh penakut nih. Nah, Basicnya gue tuh penakut, dan gue sempat cerita kalau juga kan kalau basic gue tuh penakut. Cuman gimana cara kalian rasa takut ini, terus lu cuma bisa bilang waktu itu, udah Mas, gak usah takut. Misalkan Mas takut, mungkin Mas bisa nyebutin nama Simbah. nah untuk nyebutin nama Simbah bukan berarti kita mempercayai hal dalam arti musyrik Bang. Betul. Tapi kita itu punya sosok leluhur lah. Betul. Dan leluhur ini pun dia nggak mungkin mau kami sadari cucunya, cicitnya ada apa-apa dia nggak mungkin mau. Jadi kalau teman-teman nih sedikit informasi sih ya, ketika kita hidup tuh ada leluhur itu pasti nggak akan membiarkan benar-benar masa pergi. Anak dan cucu tuturunannya ibarat kata susah lah. Nah sebenarnya kita berdoa tetap sama Allah, cuman kadang kita kenapa leluhur kita sebut? Ya kita cuma ingin leluhur kita tahu lah, sebenarnya gitu sih. Tetap semuanya kembali ke Allah sih, gitu teman-teman. Jadi
mungkin teman-teman di rumah ada yang juga seperti kita nih. Iya mungkin. Apalagi basic kita yang Jawa lah. Jawa itu rata-ratanya dengan adat gitu. Ada hukum yang dimana lebih dari hukum negara, itu hukum adat. Oke, mungkin buat kalian yang masih penasaran, semasa hidupnya Simba dari Bang Jambek ini seperti apa sih? Jadi kalau misalnya Simba Wendor itu selama hidupnya memang kalau misalkan sama anak sama cucunya dia itu benar-benar ngomong dalam arti misalkan kalaupun gue pulang kampung gitu ke Gunung Kidul, Simba itu selalu turun akan aku lele. Jadi misalnya dibilang dekatnya cucunya Simba, gue tuh pengen dekat nih dibanding saudara-saudara yang lain ya, dibanding cucu yang lain. Gue tuh paling dekat sama Simba Rana sama Simba Wendor. Sampai boleh ditanya cucunya Simba yang sering tidur sama Simba Rana Simba Wendor gue doang. Jadi saudara gue yang tadi lu lihat tadi itu pun nggak pernah tidur sama Simba. Cucu-cucu yang lain apalagi gitu. Jadi gue tuh ibaratnya sering banget diajak tidur bareng. Ini Mbak Hana, ini Mbak Wendor, gue di tengahnya. Jadi gue tidur tuh nggak tidur sendiri kalau di kamar, pasti di rumah mereka. Itu waktu sampai gue gede pun saya masih sering tidur sama mereka. Sampai gue terakhir Simba karena Simba Wendor masih ada ya. Itu SMA ya. Itu masih tidur sama Simba. Dia tidur bareng gitu. Makanya bilang dekat banget. Kedekatannya sama Simba. Betul. Jadi sekali lagi Bang Jambek informasi ke Bang Jambek sendiri untuk leluhur dalam arti turun-temurun itu nggak semuanya ilmu Bang. Dalam arti misal dari Simba kita punya ilmu A, itu kita dikasih ilmu A. Nah kalau Bang Jambek kan sebenarnya kan nggak mau kan Bang? Betul. Tanpa pengetahuan ada, dan itu bukan masuk ke ilmu, lebih ke karakter. Itu lebih emang turunan levelnya ya. Jadi kan gimana sih kita itu harusnya dimanapun kita berada kita harus bisa gimana caranya orang itu bisa suka pada kita, entah itu bukan hal cewek ya Bang ya, ketemu ditawarkan kerja gitu. Itu kalau Bang Jambek sendiri ngerasain nggak sih? Gue ngerasain banget. Apapun itu Bang. Gue ngerasain ada beberapa proses gue waktu itu gue sempat kerja kan sebelumnya ini. Itu gue ngalamin banget proses seleksi untuk masuk kerja itu lancar. Sampai pernah gue diajak temen gue kerja untuk melamar pekerjaan. Itu temen gue malah gak terima yang ngajakin gue. Wah gue yang terima. Jadi proses seleksi itu dipilih katanya nantinya dalam 1 bulan itu 3 orang. Dalam gue salah satunya nih. Temen gue yang ngajak gue kerja, dia malah gak dapet lamaran itu. Tapi alhamdulillah. Jadi setelah obrolan kita di WA kemarin udah kita ceratin semua ke sini. Ada informasi apa sih Bang mengenai cerita kemarin itu Bang? Mungkin buat para Ya sebenarnya kalau misalkan gue ulang lagi ya, jadi intinya ceritanya kemarin itu sebenarnya bukan semata-mata gue untuk menjelekkan keluarga gue sendiri. Pertama itu. Kedua sebenarnya itu adalah salah satu sarana gue, media gue untuk memberikan informasi kepada halayak umum tentang sebenarnya hal-hal seperti itu ada. Cuman untuk kita saat ini dengan kondisi kita yang saat ini sekarang, udahlah jangan. Karena mungkin kalau di zamannya Simba dulu, mungkin hal-hal seperti itu diperlukan ya. Cuman kan kita balik lagi, kita tuh hidup berproses ya. Dari yang ibarat kata dari 0 sampai angka 10, kalau misalnya stuck gitu aja nggak mungkin. Makanya harus ada perubahan. Makanya gue bilang sekali lagi, kalau bisa ya gue kalau bisa jangan deh untuk melakukan hal-hal yang seperti itu, dan untuk daya tarik sendiri untuk orang-orang biar suka sama kita. Mungkin orang bisa bilang sekarang banyak yang tahu itu pelet lah. Oke, pelet Gitu ya. Tapi kalau pelet sekarang kalah Bang. Enggak, mungkin di zaman sekarang nggak ada pelet.
Ya, lebih ke good rekening. betul, Oke. betul. Nah itu maksudnya. Mungkin kalian bisa lebih yang rasional lah. Ya. Kayak gitu sekarang. Kalau untuk saya pribadi, informasi untuk kalian, jadi jangan semua kejadian itu kalian sangkut pautin ke hal-hal dari itu. Nah kita wajib dalam arti kita harus percaya bahwa kayak itu ada. Itu karena anjuran kok. Nggak semuanya apa yang kalian lihat jelek itu tuh jelek. Dan khusus saya sendiri sih, dalam arti saya tahu ilmu seperti itu. Kembali lagi, ilmu itu akan baik kalau berada pada orang yang tepat. Kalau ilmu itu baik dipakai orang yang nggak tepat, itu bukan ilmu. Jatuhnya kan akan baik kan. Dan sekali lagi yang lebih penting, mungkin buat kalian yang lagi belajar dan udah tahu sedikit hal seperti itu, mungkin jangan disalahgunakan lah. Dalam arti ya kita kayak Bang Jambe kemarin nanya masalah ini, masalah sembako itu, masalah ini. Alhamdulillah saya bisa sedikit membahas. Dalam arti Bang Jambe kenapa bingung ini gimana? Iya, sebenarnya kemarin ada titik terang lah. Nah, Ada titik terang sebenarnya selama ini sebenarnya ya berjalan gitu aja. Cuma karena hal seperti itu kemarin di VOA yang tadi gue bahas sama Mas Taufik, ya titik terangnya gitu. jadi intinya jangan menyalahgunakan. Apa yang lu udah punya dia pergunakan dengan baik. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih buat Bang Jambe, dan jangan lupa buat kalian yang menyukai cerita horor maupun cerita misteri tentang pendakian atau urban legend bisa mampir ke ngobrol.com. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga menyukai konten dari ngobrol.com. Oh iya, jangan lupa juga buat teman-teman mampir ke ngobrol.com, kami misalnya di Jendela Mistis. Ya, tapi ada host salah satu dari Betul, Jendela Mistis. ada tim dari Jendela Jendela Mistis. Dan jangan lupa buat kalian pendengar setia Jendela Mistis, terima kasih dari awal berdiri sampai sekarang. Saya yakin salah satu dari kalian udah ada yang support, terima kasih. Tanpa kalian Jendela Mistis bukan apa-apa. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe Jendela Mistis, like, komen, dan share teman-teman kalian. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.